sedihnya hatiku ini, menahan dan menerima semua ini. Masihkah ada pagi yang menggantikan malam? Tak ada lagi ratap tangisan membasahi hidupku. Di manakah letaknya kebahagiaan yang dapat mengusir pahit hidup ini? Seandainya ku bisa untuk memilih, mungkin hidup tak sesulit ini. Ku ingin semua ini cepat berlalu, rasa dan dunia berganti yang baru yang ku rindu. Seandainya ku bisa untuk memilih. Bener Pak, Suci boleh sekolah. Hore, aku boleh sekolah, hore. Pak, Ya kan anak kurang ajar kamu tau gak? Kenapa kamu gak jagain? aduh Mbak, janjian saya sakit. Harusnya kamu itu gak saya jewer, tapi saya pukul tau gak? Kenapa nggak seneng? Kalau nggak seneng keluar dari sekolah ini. Kok kamu kayak gitu sih? Kita kan teman sekelas. Sejak ada kamu, aku dan teman-teman merasa terganggu. Enggak, orang kamu yang salah kok. Adi, Sinta, kerjain dia. Iya, apaan sih? Ria, tolong dong. Aku masih ingin sekolah. Tapi kenapa kamu biarin Ria masih jahat sama aku? Hatiku sedih merasakan semua ini. Aku ingin pintar. Sedih Aku ingin pintar seperti orang-orang kaya yang lain. hidupku sedih, ku jalani tanpa kebahagiaan. Apakah kau itu dosa Tuhan? Aku ingin pintar. Aku ingin punya uang banyak. Bisa Aku ingin keluarga aku makan beras. Dan aku juga mau bapak gak marah-marah lagi. hanya bisa menerima. Suci! Ngapain kamu masuk rumah ngendap-ngendap gitu kayak maling? Tadi Suci habis dari sekolah, terus kehujanan. Bilang aja kamu sengaja hujan-hujanan biar sakit, jadi kamu bisa enak-enakan tidur nggak kerja, ya kan? Udah, sana kamu mandi. Basahin tuh kepala biar nggak sakit. Ya, kan kalau sakit bisa dibawa ke rumah sakit, Mbak. Emangnya kamu siapa? Ya emang orang sakit harus dibawa ke rumah sakit. Itu mah buat orang kaya. Kalau orang miskin kayak kamu, sakit terus langsung mati. Selamat pagi, Mbak. Loh, kok kamu nggak pakai seragam? Sekarang Suci nggak sekolah lagi. Kamu bolos ya? Enggak kok, Mbak. Suci nggak bolos, tapi Suci nggak mau sekolah lagi. Yang bener kamu. Iya, Mbak. Suci udah mutusin jalan untuk nggak sekolah lagi. Ternyata bener apa yang dikata Mbak Ipah. Kalau Suci bawa anak kecil sambil sekolah, mereka semua pasti terganggu.
Bukannya dulu itu kamu ngotot pengen sekolah. Iya sih Mbak, tapi sekarang bukan waktunya. Mungkin suatu hari nanti Suci bisa sekolah lagi. Mbak, sayurannya mana? Biar Suci bantuin potong ya. Itu, kamu ambil di keranjang, terus sisanya kamu taruh di kulkas. Iya Mbak. Anak kita masih sering diajak sekolah sama si Suci, Bu. Masih, Pak. Selamat pagi Pak. Loh, Suci, kok kamu belum ganti seragam? Suci udah gak mau sekolah lagi Pak. Kenapa kamu gak mau sekolah? Saya ingin kerja aja kok Bu. Kasihan Rati kalau saya bawa terus ke sekolah. Kamu beneran mutusin untuk nggak sekolah lagi, Suci? Suci, dulu kan kamu kepengen banget sekolah. Kok sekarang kamu ada kesempatan gak mau sekolah? Apa kamu ada masalah di sekolah? Nggak ada apa-apa kok Pak. Apa kamu gak nyesel nantinya? Insya Allah enggak Pak. Ya, kalau itu sudah menjadi keputusan kamu, mau apa lagi? Tapi saya dan Ibu tidak pernah menghalangi kamu untuk sekolah. Saya ngerti kok, Ibu sama Bapak adalah orang yang baik. Ya udah nih, sekarang kamu bawa Ratih main ya. Selamat siang, Suci. Selamat siang Pak. Kamu kenapa hari ini nggak sekolah? Kamu sakit? Enggak Pak, Terus kenapa kamu nggak masuk? saya nggak mau sekolah lagi Pak. Kenapa? Suci, kamu ada masalah sama Rio. Enggak kok Pak, nggak ada apa-apa. Kamu harus bicara sama Bapak. Kamu harus jujur sama Bapak. Enggak kok Pak, nggak ada apa-apa. Saya cuma ingin bekerja. Kasihan bayi ini kalau saya bersekolah terus. Suci, kamu ingat gak? Waktu itu kamu semangat sekali ingin sekolah. Dan Bapak lihat, kamu cepat kok menangkap pelajaran sekolah. Jadi sayang sekali kalau kamu berhenti sekolah. Iya Pak, tapi saya kesini hanya mau kerja untuk membantu keluarga saya. Lalu bagaimana dengan cita-cita kamu? Iya Pak, saya ingin sekolah lagi. Tapi entah kapan. Saya kesini sekarang hanya untuk kerja. Sekolah itu penting bagi masa depan kamu. Jadi jangan karena hal sepele kamu melepaskan sekolah. Sayang sekali. Mumpung kamu masih punya kesempatan. Ya, Bapak sih nggak memaksa kamu. Tapi coba deh kamu pikirin sekali lagi. Di luar sana banyak anak-anak yang ingin sekolah. Tapi mereka nggak punya kesempatan seperti kamu. Jadi, kalau kamu masih ingin sekolah, besok kamu bisa datang lagi ke sekolah dan belajar bersama mereka. Ya sudah, kalau gitu Bapak pergi dulu ya. Iya Pak. Selamat pagi teman-teman. Suci? Kok pakai seragam? Katanya udah nggak mau sekolah lagi. Maafin saya ya Bu. Emang saya nggak mau sekolah sih. Tapi tadi malam saya udah mutusin lagi kalau saya tetap mau sekolah. Baguslah kalau gitu. Tapi kamu masih bisa bawa adik kan? Bisa kok Bu, saya masih bisa bawa Rati. Nih gendongannya.
Hati-hati ya. Semoga cita-cita kamu tercapai. Amin. Assalamualaikum, Bu. Suci berangkat dulu ya. Selamat pagi, Mbak. Kenapa, Mbak? Kamu mau sekolah lagi? Iya, Mbak. Bukannya kemarin kamu bilang kamu udah gak mau sekolah? Ternyata kamu pelin-pelan ya? Iya sih, Mbak. Kemarin aku salah. Sekarang aku mau sekolah lagi sebelum terlambat. Kecil-kecil pelin-pelan. Ya udah ya, Mbak. Saya berangkat dulu. Sekolah. Selamat pagi, Suci. Selamat pagi, Pak. Akhirnya kamu masuk lagi ke sekolah. Iya, Pak. Ternyata bener ya apa kata Bapak. Kita harus maju, kita nggak boleh nyerah. Itu bagus, bagus sekali. Itu artinya kamu anak yang pintar. Pintar. Suci belum pintar, Pak. Ya sudah, kita masuk yuk. Selamat pagi, teman-teman. Katanya kamu udah nggak mau masuk lagi. Kemarin sih aku bilang kayak gitu. Tapi setelah aku mikir lagi, aku mau sekolah lagi. Terus, kenapa masih bawa bayi? Iya, aku harus selalu bawa anak kecil ini. Bukan, jadi pengasuh di rumah Pak Gani, ya kan? Makanya jangan ngasuh terus. Mengasuh itu kan udah kewajibanku. Tapi walaupun aku mengasuh, yang penting aku bisa jadi orang pintar. Kamu nggak bakalan bisa pintar. Mana bisa belajar sambil ngasuh anak? Enggak kok, aku masih bisa belajar. Kalau kamu ke rumahku, pasti kamu tahu. Gak usah ngaku-ngaku deh. Itu kan rumah majikan kamu. Teman-teman, aku boleh ikutan nggak? Suci, gimana kamu mau main? Orang kamu lagi gendong anak gitu. Iya, kamu mau anak itu jatuh? Kamu tenang aja. Iya deh, tapi kamu megang talinya yang benar ya. Lihat tuh, Win. Makin lama, makin kurang ajar aja tuh anak. Tentang dia deket sama guru, dia jadi sombong kayak gitu. Iya, sekarang dia berani lawan kita. Mendingan kita kerjain aja lagi dia. Aku sih setuju aja. Tapi kalau kita ketahuan guru gimana? Tenang aja. Kita ngerjain dia sembunyi-sembunyi. Jadi, dia nggak bakalan nuduh kita. Suci, kenapa? Ini nih, Pak. Dia nangis terus. Saya nggak tahu dia kenapa nangis. Apa mungkin adik kamu lagi buang air? Enggak, Pak. Ya sudah, mendingan kamu keluar dulu, kamu tenangin dia ya. Iya, Pak. Tidur ya, sayang ya. Nanti kakak nggak bisa belajar ya. Kamu diem ya. Anak pinter. Diem ya. Diem ya, sayang ya. Ininya, ini dia anak ininya.
Suci! Ada apanya? Saripah, Suci mana? Ada di dapur. Emangnya kenapanya? Coba kamu panggil dia. Saya mau tanya kenapa tangannya Rati merah-merah. Emangnya tadi siang diapain sih sama dia? Ya ampun. Ya udahnya. Saya panggil dia dulu ya, Nya. Aduh, Mbak Ipa apaan sih sakit? Anak kurang ajar. Kamu apain anaknya Nyonya? Maksud Mbak apa? Justru itu yang harus kamu jawab. Kenapa tangannya anak Nyonya tuh merah-merah? Kamu apain? Pasti kamu jagainnya nggak bener kan? Enggak kok Mbak, saya jagainnya bener, saya nggak pernah ninggalin anaknya Ibu. Buktinya tangannya anak Nyonya merah-merah tuh kenapa? Merah-merah, saya nggak tahu Mbak. Apa-apaan sih? Saya akan mau makan Mbak. Makan aja kamu urusin. Kamu tuh dipanggil Nyonya. Ayo cepetan. Ninya, ini dia anaknya Ninya. Tanya aja sama dia. Suci, kenapa tangan anak saya merah-merah? Emangnya tadi siang kamu ngapain sih? Enggak kok Nya, tadi siang nggak ada apa-apa. Tadi sih emang nangis, tapi saya nggak tahu penyebabnya. Soalnya tadi saya bawa keluar kelas dulu supaya nggak nangis. Alah, bohong kamu. Jangan-jangan kamu main sembarangan terus kamu tinggalin aja anak Nyonya sendirian. Enggak kok, saya nggak ninggalin anak Ibu. Emangnya tadi siang ada ngejalin anak saya? Enggak kok Bu. Lain kali kau jaga anak hati-hati dong. Nyonya, kenapa sih Nyonya percaya banget sama anak kecil ini? Kan bisa aja dia itu lalai ngejagain anak Nyonya. Sudah deh Saripah, saya capek ngedengerin ocehan kamu. Iya nih Mbak Ipa, marah-marah terus. Nanti kalau marah-marah terus cepet tua loh. Duh, udah. Kalian berdua balik sana ke dapur. Iya Bu. Iyanya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Suci. Ayo bareng sama Bapak, biar nanti kamu nggak telat. Naik motor, nanti anaknya Tuan masuk angin lagi. Enggak, tenang aja. Bapak pelan kok. Bayar nggak Pak? Ya enggak lah. Soalnya kalau pagi-pagi, Mbak Ipa kalau naik motor bayar. Kalau itu namanya tukang ojek. Bapak bukan tukang ojek. Ojek? Apa bedanya ojek sama motor? Ya udah nanti Bapak jelaskan. Sekarang kamu naik biar kita nggak telat. Yuk. Ya Pak. Awas, hati. Halo teman-teman. Lihat tuh Suci. Makin hari si Suci makin sayang Pak Guru. Iya. Aku bingung. Kenapa ya Pak Guru sayang banget sama dia? Iya. Dianterin pakai motornya lagi. Kita aja nggak pernah dianterin pakai motornya. Makanya, mulai sekarang kita harus sering ngerjain dia. Biar dia nggak betah sekolah di sini. Tadi enak loh. Tadi aku digoncengin sama Pak Hasan. Naik motor bangga banget. Aku yang sering naik mobil biasa aja. Buktinya mana kalau naik mobil? Tadi aku lihat kamu ke sekolah jalan kaki kok. Nggak usah dibuktiin, itu namanya sombong. Nah, itu tahu yang namanya sombong. Kenapa kamu selalu sombong sama aku? Dasar anak bodoh. Apa-apa pasti ngebantah. Kalau aku pinter, ngapain aku sekolah terus? Mendingan aku nyari uang yang banyak, mendingan aku kerja. Aku harus belajar, biar besok aku bisa mengisi soal ulangan. J-A-J-R-I. Jari. Heh, ngapain kamu belajar terus? Ayo bantuin siapin makanan. Mbak, tinggal sedikit lagi kok. Nanggung. Jangan mentang-mentang kamu sekolah ya. Kamu bisa seenaknya aja. Kamu tuh di sini kerja, bukan yang indekos. Hah? Apa itu yang indekos, Mbak?
Udah deh, jangan banyak tanya deh kamu. Ya ampun Mbak, kan kaget. Masa saya nggak boleh nanya sih? Udah, pokoknya sekarang kamu ke dapur. Tapi Mbak, bawa buku pelajaran ya. Perlu. Tinggalkan kertas ulangan kalian di meja. Tapi Bu, saya belum selesai. Suci, kamu bantuin saya nyiram tanaman ya. Nggak bisa Mbak, saya lagi belajar. Nanti saya ulangan. Semalam kan saya bantuin Mbak Ipa masak. Ya tapi kan ini juga kerjaan kamu. Iya sih Mbak, tapi saya harus belajar. Kalau nggak belajar nanti nggak bisa dapat nilai bagus dong. Suci, sini. Kamu ada ulangan ya hari ini? Iya Bu. Ya udah, mudah-mudahan kamu bisa ya ngerjain ulangannya. Iya Bu, Suci berangkat dulu ya. Kenapa kamu terlambat? Tadi saya bantu Nyonya kerja dulu Bu. Kamu duduk sana, kerjakan tugas-tugas kamu. Iya Bu. Suci, taruh tas kamu di sana. Iya Bu. Anak baru kampungan ini tahu semua jawabannya. Suci pasti rajin belajar beneran. Suci, coba kamu periksa. Mungkin dia pipis. Diemin tuh, berisik. Iya nih, kita jadi nggak bisa mikir. Suci, kamu ganti dulu celananya. Habis itu, kamu kerjakan lagi ulangan kamu. Tapi dia nggak pipis, Bu. Lagian sebentar lagi saya selesai kok. Tapi tangisannya mengganggu teman-teman kamu. Iya nih. Ya deh, Bu. Bu, ini kok kosong sih? Tadi kan saya udah hampir selesai. Suci, kamu yakin sudah mengerjakan soal-soal itu? Udah, Bu. Malahan udah mau selesai. Alah, bohong kali, Bu. Mana mungkin hilang sendiri. Ajaib. Iya, Bu. Mana bisa dia ngisi jawaban itu? Enggak kok, Bu. Saya bisa jawab soal itu. Aduh, tapi tiba-tiba hilang. Sudah, jangan ribut.
Suci, kalau kamu yakin sudah mengerjakan soal itu, kamu pasti ingat kan? Iya, Bu. Kerjain lagi ya. Anak-anak, waktunya sudah habis. Kalian boleh keluar, tinggalkan kertas ulangan kalian di meja. Tapi Bu, saya belum selesai. Tapi waktunya sudah habis. Kamu pasti dapat 0. Kamu pasti dikeluarin dari sekolah. Dek, maafin kakak ya. Nilai ulangan kakak jatuh. Kakak bakal dikeluarin dari sekolah. Silakan dulu deh. Suci, kamu mau kemana? Suci mau pulang, Pak. Kenapa? Sekarang kan masih jam sekolah. Tadi kan ulangan. Terus adik ini nangis. Jadi Suci keluar dulu sebentar. Pas Suci balik lagi, tulisan di kertas ulangan Suci hilang. Oh, karena itu. Terus kamu mau pulang? Iya, Pak. Kalau teman-teman juga kayak gitu. Kalau saya nilai ulangannya 0, saya bakal dikeluarin dari sekolah. Enggak, Suci. Kamu masih bisa ikut ulangan susulan. Benar, Pak. Saya boleh ikut ulangan susulan. Iya. Sekarang kamu balik ke kelas. Biar Bapak yang ngatur. Biar kamu bisa ikut ulangan susulan. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Enggak, Bu. Iya, Bu. Enggak, Bu. Benar, Bu. Wah, jangan bohong deh. Ngapain kamu kesini? Kan kamu udah dikeluarin dari sekolah. Tapi kan aku bisa ikut ulangan susulan. Walaupun ikut ulangan susulan, tetap aja dapat nilai 0. Bener. Bener itu, bener. Ya pastilah kamu dapat 0. Kamu kan nggak pernah belajar. Kamu cuma ngurusin anak itu. Enggak kok. Walaupun aku ngurusin anak ini, tapi aku masih sempat belajar. Udah deh, kamu tuh cuma anak kampung yang bodoh. Suci, Iya, Bu. kenapa kamu ngadu sama Pak Hasan kalau kamu akan dikeluarkan dari sekolah ini? Saya dikasih tahu sama Rio, Bu. Katanya kalau dapat nilai 0, dikeluarin dari sekolah. Enggak, Bu. Iya, Bu. Enggak, Bu. Bener, Bu. Wah, jangan bohong deh. Aduh, Rio, kamu jangan bohong deh. Kan kamu yang ngasih tahu sama aku sendiri. Udah. Suci, kamu ikut saya ke kantor. Kamu boleh ikut ulangan susulan di sana. Duduk. Suci, kamu kerjakan tugas ulangan kamu di sini. Waktunya 45 menit. Iya, Bu. Kalau sudah selesai, taruh tugas kamu di meja saya. Iya, Bu. Jangan tidur. Suci ngantuk, Mbak.
Ah, segitu aja ngantuk. Semalam Suci belajarnya sampai subuh. Siapa suruh kamu belajar sampai subuh? Makanya jangan sekolah. Tapi Mbak, Suci besok sekolah. Ya kan besok pagi. Sekarang kan nganggur. Udah ya Mbak mijitnya. Belum. Tapi Mbak, Suci capek. Daripada aku membantah Mbak Ipah, lebih baik aku mijitin aja terus. Pak, ini ulangan. Oh ya, terima kasih Birma. Iya. Anak-anak, mohon perhatiannya sebentar. Bapak akan membagikan hasil ulangan kalian yang kemarin. Bapak sebut namanya, maju satu-satu ya. Anto. Anto. Gina. Rio. Paling bagus nih. Rio, kenapa nih? Beberapa kali kamu ulangan, nilai kamu jatuh terus. Kamu harus rajin belajar ya. Iya Pak. Baik anak-anak, kalian pengen tahu gak? Siapa di antara kalian yang mendapatkan nilai ulangan paling tinggi? Pengen tahu? Baik ya, Bapak panggil ya. Yang mendapatkan nilai ulangan paling tinggi adalah Suci. Nih Man, Makasih ya, Bah. kerja yang bener Man, biar pelanggan kita puas. Kalau pelanggan kita puas, kamu pasti dapat uang tambahan dari juragan. Ya kan, Gan? Ore, ore, ore. Ore, 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 ore. Aku dapat nilai bagus. Kamu itu di sekolahan diajarin sopan santun gak sih? Apalagi kamu itu lagi gendong anak juragan, tahu? Kamu kenapa, Suci? Sepertinya kamu lagi senang sekali. Iya Pak, soalnya Suci dapat ulangannya bagus. Nih, lihat nih. Paling juga kamu nyontek dari teman kamu, ya kan? Enggak kok Mbak, orang saya ngerjainnya sendirian. Udah gitu di ruangan guru lagi. Gimana saya mau nyontek? Pah, kenapa sih kamu selalu berburuk sangka sama Suci? Selamat ya, Suci. Kamu sekarang ganti baju dan terus langsung makan. Kamu belum makan kan? Iya Pak. Jangan mentang-mentang nilainya bagus terus makannya banyak. Kamu tuh di sini kerja, tahu nggak? Sudah. Saripah, Suci, mendingan kalian ke dapur. Iyanya. Wah, kamu makin pintar saja membacanya, Ci. Iya nih Pak Sarman. Malahan Suci udah bisa bacain dongeng buat Dede. Berarti nanti kamu juga bisa ngajarin saya membaca dan menulis juga dong, Ci. Ah, saya nggak enak Pak Sarman. Masa anak kecil ngajarin orang gede sih? Ya gak apa-apa dong, Ci. Belajar itu kan gak melihat orang tuh udah gede apa belum. Oh, gitu ya Pak Sarman. Ya udah deh. Kalau gitu Mbak Ipa juga Suci ajarin baca ya? Oh, kamu nyindir saya ya? Karena saya nggak bisa baca? Jangan gitu dong, Pak. Maksud dia kan baik. Baik apa? Biar dia bisa kurang ajar sama saya.
Mentang-mentang udah bisa baca tulis, laganya udah kayak orang paling pinter aja. Kalau Mbak Ipa nggak mau diajarin baca juga nggak apa-apa kok. Ih, siapa juga yang mau diajarin baca tulis? Nanti udah bisa baca, bisa nulis, saya ketularan miskin lagi kayak kamu. Yaudah, Ci, Cini ambil hati ya. Dia orangnya emang kayak gitu. Rio, kenapa sayang? Nih mah, Rio, kenapa nilai ulangan kamu jadi jelek gini? Pasti kamu kebanyakan main PS ya? Mama nyesel deh beliin kamu mainan itu. Jadi kamu malas belajar. Lihat nih nilai kamu. Masa jadi kayak gini? maaf mah. Tapi mah. Udah deh, kamu jangan cari alasan. Papa kamu juga pasti marah kalau tahu nilai kamu kayak gini. Dan papa kamu juga pasti marahin mama. Karena mama beliin mainan sama kamu yang bikin kamu nggak mau belajar. Mah, di kelas tuh ada yang gangguin aku, Mah. Maksud kamu? Di kelasku tuh ada anak baru, namanya Suci. Dia sekolah sambil gendong anak. Anak baru? Sekolah sambil gendong anak kecil? Apa sih maksud kamu? Mama nggak ngerti deh. Ah, Mama. Dia itu sekolah sambil ngasuh anak juraganya, Mah. Dia sering nangis anaknya. Makanya Rio nggak bisa konsentrasi belajar. Kok bisa sih guru kamu nggak ngelarang? Aku juga nggak tahu, Mah. Apalagi kalau anak bayinya itu, aduh, buang air kecil. Rio jadi kebauan. Pantas aja nilai kamu jadi turun. Jadi, Mama nggak marah kan kalau nilai ulangan Rio jelek? Enggak sayang, Mama sekarang ngerti. Guru-guru kamu itu yang harus Mama marahin. Apa mereka nggak ngerti ya? Bisa terganggu kan konsentrasi belajar anak-anak yang lain? Bener, Mah. Bu, ruang kepala sekolah di mana ya? Ibu tinggal lurus aja. Nanti di situ tertulis ruang kepala sekolah. Oh iya, kasih. Sama-sama. Bu Siska. Maaf, silakan duduk. Maaf Bu Siska, Bapak Kepala Sekolah lagi nggak ada. Beliau lagi ada rapat di Dinas Pendidikan. Nggak masalah, saya mau ketemu dengan wali kelas anak saya, Rio. Saya Pak Hasan, saya wali kelasnya. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Begini Pak, anak saya bilang di kelasnya ada anak baru yang membawa anak kecil. Benar nggak Pak? Betul sekali. Namanya Suci. Saya nggak peduli siapa namanya. Tapi yang jelas gara-gara anak itu, nilai ulangan anak saya jadi turun. Dan dia tidak konsentrasi belajar lagi. Pak, apa Papa nggak pikir? Kalau anak kecil kan kita nggak pernah duga. Kapan dia nangis, kapan dia ngompol. Dan sebelum Bapak menerima dia, apa Bapak juga nggak berpikir apakah konsentrasi belajar anak-anak lain akan terganggu atau tidak? Sabar dulu, Bu. Ya, memang benar Suci datang ke sekolah dengan membawa anak kecil. Tapi kami melihat nggak ada masalah kok, seperti yang Ibu katakan tadi. Dan kami bisa mengatasinya. Mengatasi bagaimana, Pak? Nilai anak saya jadi turun? Itu yang Bapak bilang mengatasi masalah? Saya yakin kok, kalau semua orang tua murid tahu, mereka akan berpendapat sama dengan saya. Maaf Bu Siska, mengenai nilai-nilai prestasinya Rio, ya saya hanya ingin meluruskan. Jadi gini Bu, sebelum Suci masuk sekolah sini, sebenarnya nilai prestasi Rio sudah turun Bu. Jadi menurut saya, mungkin sumbernya dari Rio, atau mungkin Ibu sendiri yang nggak memperhatikan belajarnya Rio. Maksud Bapak, saya ibu yang tidak memperhatikan anak saya sendiri, begitu? Enggak Bu, maksud saya bukan begitu. Udahlah, semua ini nggak masuk akal. Dan saya nggak mau tahu. Bapak harus segera mengeluarkan anak itu dari sekolah ini sebelum konsentrasi semua murid-murid terganggu. Iya, tapi Bu, itu nggak mungkin Bu. Suci itu anak yang pintar dan dia punya semangat belajar yang tinggi.
Atau Bapak mau saya menceritakan semua ini kepada semua orang tua murid? Permisi. Rio. Mama pasti habis ketemu kepala sekolah kan? Enggak sayang, Mama nggak ketemu kepala sekolah kamu. Tapi Mama ketemu sama Pak Guru Hasan. Terus gimana? Si Sucinya dikeluarin nggak? Ya, kita lihat aja nanti. Tapi ngomong-ngomong, mana sih teman kamu yang namanya Suci itu? Yang itu tuh, Ma. Yang gendong bayi. Oh, itu. Ibu kok dorong saya? Ibu? Emangnya saya pernah kawin sama bapak kamu apa? Hah? Panggil saya Nyonya. Kebagusan banget ya kamu bisa sekolah di tempat ini. Emang nggak ada sekolah lain apa yang bisa kamu masuki selain di sini? Maaf, Bu. Panggil saya Nyonya. Iya, Nyonya. Maaf. Gara-gara kamu sekolah di sini sambil bawa anak kecil ini, jadi anak saya konsentrasi belajarnya terganggu. Apa bos kamu juga nggak mikir ngizinin kamu sekolah sambil bawa anaknya? Hah? Itu namanya mengganggu anak-anak yang lain, tahu? Tapi kata Pak Guru, saya disuruh. Nggak usah pakai alasan. Yang jelas kamu nggak pantas sekolah di sini. Tapi saya tetap mau sekolah. Terserah. Mau sekolah kek, mau jadi pembantu kek. Emangnya kamu siapa? Ngaca dong. Udah sana pergi. Oke kan? Pokoknya semua bisa diatur. Serahin sama Mama. Kalau nggak becus kerja, nggak usah kerja. Pulang aja sana kamu sama si Sarman tuh. Sarman besok mau pulang kampung. Tapi Rio, nilai kamu kok kalah sih sama nilai si Suci. Iya, karena sekarang di rumahku udah ada PS. Jam malam aku main PS.